Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 pemain keturunan yang sulit perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 ditemui Alex Pastur. Sebanyak 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat timnas Indonesia akan diulas. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Terbaru ada 3 pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia, yakni Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain ini diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Namun, sejatinya ada beberapa pemain keturunan lain yang memiliki kualitas sehingga dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hanya saja hingga kini, pemain-pemain ini belum kunjung membela timnas Indonesia. Siapa saja? Berikut 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat timnas Indonesia. 6. Hairul Riedewal, Royal Antwerp. PSSI agak sulit untuk menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Hairul Riedewal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kesulitan PSSI untuk menaturalisasi Hairul Riedewal persis ketika mendapatkan Maarten Paes. Lalu di midfielder, Hairul Riedewal, sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya, sama seperti Maarten Paes, juga hampir 8 bulan waktu itu, kata Erick Thohir di Jakarta. 5. Mylion Maenhoff, Stoke City. Mylion Maenhoff memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Pengalamannya bermain di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem dan Stoke City di Liga 2 Inggris sangat berarti bagi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Bersama Stoke City musim ini, Mylion Maenhoff mengemas 5 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Saat ini Mylion Maenhoff masih tercatat sebagai personel Timnas Belanda U21. Menurut peraturan baru FIFA, seorang pemain diizinkan berpindah federasi jika sudah 3 tahun tidak membela tim nasional, baik itu kelompok umur maupun senior. 4. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Miliano Jonathans kabarnya akan mengumumkan tertarik membela timnas Indonesia atau tidak pada pertengahan 2025. Ia mengaku ingin fokus membela sang klub terlebih dulu setelah mengalami cedera sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024. Jika Miliano Jonathans yang memiliki nenek berasal dari Depok bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguntungkan skuad Garuda. Pemain yang satu ini dikenal piawai menyisir sisi kanan penyerangan timnya. 3. Ian Maatsen, Aston Villa. Ian Maatsen berstatus pemain keturunan dengan harga pasaran tertinggi. Harga pasaran Ian Maatsen saat ini mencapai 32 juta euro atau sekira 545 miliar rupiah. Bersama Aston Villa musim ini, Ian Maatsen mencatatkan 1 assist dari 32 laga. Sayangnya, pesepak bola 22 tahun ini mengalami kendala seperti Mylion Maenhoff. Ia saat ini masih berstatus pemain timnas Belanda U21, sehingga butuh 3 tahun lagi jika ingin pindah federasi dari KNVB ke PSSI. 2. Pascal Struijk, Leeds United. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tajam milik klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk telah mengemas 5 gol. Namun, sulit bagi PSSI meyakinkan bek dengan harga pasar mencapai 272 miliar rupiah tersebut. Dalam sebuah wawancara, bek 25 tahun ini pernah menolak tawaran timnas Belgia karena ingin membela timnas Belanda. Jadi Belgia saja ditolak, apakah Pascal Struijk bersedia memperkuat timnas Indonesia? 1. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Jayden Oosterwolde saat ini tengah mengalami cedera dan diperkirakan pulih pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Beredar kabar, asisten pelatih timnas Indonesia baru-baru ini mengunjungi klub milik Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Tujuannya jelas bahwa Alex Pastur membujuk Jayden untuk membela timnas Indonesia. Asisten pelatih tim nasional Indonesia,
Alex Pastur datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Osterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Osterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis laporan dari akun fanbase terpercaya Fenerbahce, Akeong 1907 Bros. Jika gabung timnas Indonesia, Jayden Osterwolde mempertebal persaingan di sektor fullback kiri. Selain fullback kiri, Jayden dapat ditempatkan sebagai gelandang kiri dan bek tengah.